Dan Nabi juga di antara tugasnya Nabi membersihkan hati. Perhatikan ini. Ini harus selalu diingatkan dalam kajian bahwa di antara tugas Nabi Muhammad SAW membersihkan hati manusia. Kalau kita niatnya ngaji, nuntut ilmu, dan kita belajar, mestinya kita berusaha setiap kita ngaji, hati kita ini tambah bersih. Bersih dari apa? Dari kesombongan, dari keangkuhan, dari membanggakan diri, dari ujub, membanggakan kekayaan kita, membanggakan diri atau keturunan, iri, dengki, bakhil, pengecut, takut, dan yang lainnya. Serakah kepada dunia, ria, ingin pamer. Ini semua penyakit hati. Penyakit hati. Mestinya begitu kita ngaji, hati kita berusaha untuk bagaimana hati kita ini bersih. Dan yang paling penting lagi, bagaimana kita tambah takut kepada Allah. Makanya kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, sebagaimana dikutip oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Fadlu Ilmi Salaf, al-ilmu khasyatullah. Ilmu itu takut kepada Allah. Semakin kita ngaji, semakin tambah takut kita kepada Allah, bukan tambah berani, bukan tambah kurang ajar, bukan, tambah tunduk, tambah tawadhu kita. Itu ingat itu. Makanya ketika dakwah ini dakwakan kepada siapa aja, di antara tugas dakwah supaya dia takut kepada Allah dan dia membersihkan hatinya. Saya ambil contoh, ya, orang yang paling tagut di muka bumi ini siapa? Firaun. Antum lihat di dalam surah An-Nazi'at bagaimana Nabi Musa alaihissalam mendakwakan kepada Firaun. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam mendakwakan Firaun. Kata Allah kepada Nabi Musa, "Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha." Kamu ingat itu? Dalam surah An-Nazi'at di ayat 17, 18, 19. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kamu kepada Firaun, sungguhnya dia tagut. Kepada semua yang hadir, baik yang di dalam maupun di depan, tolong diam. Jangan ada yang berbicara, jangan ada yang ngobrol. Dengarkan baik-baik, jangan ngobrol. Ini saya lagi bacakan ayat Al-Quran. Dengarkan baik-baik, jangan ngobrol. Allah berfirman dalam surah An-Nazi'at, "Idhhab ila fir'auna innahu tagha." Pergilah kepada Firaun, sesungguhnya Firaun itu tagut. Faqul hal laka ila an tazakka. Maukah engkau membersihkan hatimu? Maukah aku tunjukkan kepadamu untuk membersihkan hatimu? Tazakka. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Dan aku tunjuki engkau kepada Rabbmu agar engkau takut kepada Allah. Diingatkan di sini. Yang pertama, diajak Firaun, masih kafir, tagut. Nabi Musa ajak bagaimana supaya dia membersihkan hati. Bagaimana untuk membersihkan hati? Harus masuk ke dalam agama Islam, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang kedua ditunjukkan, setelah dia masuk dalam agama Islam, ditunjukkan supaya dia takut kepada Allah. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Kutunjuki engkau agar engkau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah. Jadi kita kalau Firaun seperti itu Allah firmankan dan Nabi Musa AS mengajak demikian, apalagi kita yang orang Islam, mesti dibacakan ayat Al-Quran, diingatkan dengan dalil, dengan hujjah, tambah takut hati kita kepada Allah. Kemudian kita berusaha bagaimana membersihkan hati kita. Kita berusaha bagaimana membersihkan hati kita. Ini penting dalam dakwah ini. Karena kadang-kadang dakwah itu ngaji sekian banyak, nuntut ilmu sekian lama, tapi justru tambah keras seperti yang Allah sebutkan dalam surah Al-Hadid tadi di ayat 16. Tambah lama waktunya dia belajar, tambah lama waktu nuntut ilmu, tambah lama waktunya dia menghafal Quran, menghafal hadis, kok tambah keras hatinya. Mesti tambah lembut, tambah tunduk dia kepada ayat-ayat Allah. Itu perhatikan itu. Makanya ketika dibacakan Quran, dengarkan baik-baik, jangan ngobrol. Dengarkan dan diam. Karena Allah merintahkan demikian dalam surah Al-A'raf ayat 204. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bacakan Al-Qur'an, dengarkan dan diam. Allah yang suruh. Dengarkan dan diam. Jangan berbicara, jangan ngobrol. Dengarkan dan diam. Allah yang suruh dalam Al-Qur'an. La'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah. Kita ngaji ini ingin dapat rahmat, ingin dapat ilmu yang bermanfaat, ingin dapat rahmat, ingin dapat hidayah, ingin dapat barokah.
ingin dapat hidayah taufik untuk bisa mengamalkannya. Makanya dengarkan baik-baik. Kan untuk ilmu kata Nabi, kalau orang berkumpul di masjid Allah, dibacakan ayat Allah, mereka pelajari, turun apa? Turun sakinah, rahmat. Dan juga Allah akan tuliskan termasuk orang-orang yang berada di sisinya. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah berkumpul satu kaum di masjid, dari masjid-masjid Allah, dari rumah-rumah Allah, dibacakan ayat Al-Qur'an, dipelajari, turun sakinah, ketenangan, dikelilingi oleh malaikat, diliputi rahmat Allah. Yang keempat, Allah akan tulis, Allah akan sebutkan di antara malaikat yang ada di sisi Allah Ta'ala. 4 nih keutamaannya. Antum datang ke tempat ini untuk mendapatkan keutamaan, jangan antum tinggalkan. Sayang antum datang ke tempat yang jauh. Saya yakin juga sebagian besar datang ke tempat yang jauh. Jangan sampai nggak dapat ilmu, rugi nanti. Antum dengarkan, catat semuanya. Dengarkan baik-baik, catat. Baik yang ikhwan maupun akhwat. Jangan ada yang ngobrol. Supaya antum dapat ilmu. Jangan sia-sia perjalanan kita ke tempat ini. Langkah kita mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan barokah dari Allah, mendapatkan ganjaran dan diangkat derajat kita oleh Allah dan menghapuskan dosa-dosa kita. Jangan antum sia-siakan kesempatan ini. Saya akan lanjutkan. Jadi Nabi Muhammad SAW mengajarkan Quran, mengajarkan sunnah, dan Nabi Muhammad SAW juga membersihkan hati manusia. Makanya kita harus berusaha bagaimana dengan kita ngaji ini tambah bersih hati kita, tambah tawadu, tambah khusyuk, tambah tunduk hati kita kepada Allah Ta'ala. Begitu dengar ayat Al-Quran, sunnah Nabi, sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Mereka orang-orang yang sukses, orang yang bahagia, orang menang.